ada sejumlah deretan Crazy Rich mu'alaf Indonesia. Berkat kerja keras dan semangatnya yang tidak pantang menyerah, sejumlah mu'alaf ini sukses dengan karirnya dan hidup bergelimang harta. Tidak lupa akan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa mu'alaf pun hobi membangun masjid di berbagai daerah. Siapa sajakah mereka? Simak ulasannya berikut ini. 1. Irwan Musri. Crazy Rich mu'alaf Indonesia yang pertama adalah Irwan Musri. Ya, suami artis cantik Maya Estianty ini adalah seorang mu'alaf yang terlahir dari keluarga Yahudi. Ia melalui masa kecilnya hingga lulus SMP di Surabaya. Setelah lulus, Irwan melanjutkan pendidikan ke Los Angeles, Amerika Serikat. Namun, banyak yang tidak tahu jika Irwan tidak lulus kuliah. Pasalnya, ia memang tidak berniat melanjutkan sekolah di negeri Paman Sam, melainkan untuk berpindah negara saja. Selama di Amerika, Irwan tidak pernah gengsi untuk melakukan banyak hal baru, bahkan sempat menjadi pembersih jendela gedung. Hingga suatu saat, ia diangkat menjadi manajer di suatu perusahaan di sana. Kemudian, pada tahun 1987, Irwan memutuskan kembali ke Indonesia untuk merintis bisnis jam tangannya. Kini Irwan telah menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO Timerindo Perkasa Internasional, perusahaan yang memegang hak retail dari 40 merek jam tangan eksklusif dunia dan produk gaya hidup kelas atas seperti Gucci, Rolex, Chanel, dan lainnya. 2. H.M. Jos Soetomo. Pengusaha keturunan Tionghoa asal Kalimantan ini tercatat dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi Globe Asia pada 2017. Saat dirilis oleh Globe Asia, Jos Soetomo menempati urutan 93 dengan kekayaan USD 430 juta dolar atau setara 5,5 triliun rupiah setelah tax amnesty. Semua harta tersebut berasal dari bisnisnya yang tersebar di berbagai bidang. Sukses dan berlimpah harta tidak membuat sosok Jos lupa akan sekitarnya. Ia telah membangun 4 masjid Cengho yang berada di Balikpapan, Batuah Kutai Kartanegara, dan Samarinda. Ada salah satu kunci yang membuat Haji Muhammad Jos Soetomo sukses seperti saat ini, yaitu bersyukur. Jos Soetomo mengatakan, dengan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmat tersebut akan terus ditambah olehnya. Ketiga, Johari Zain. Pria yang akrab disapa Pak Jo ini adalah seorang wirausaha dan pendiri perusahaan jasa pengiriman barang JNE. Terlahir dari keluarga Tionghoa, membuat jiwa pengusaha dalam dirinya bergejolak. Insting bisnis yang dimilikinya mulai tumbuh di usia muda.
Dengan membuat majalah yang dijual kepada teman-temannya semasa SMP, usaha ini terus berlanjut hingga ia duduk di bangku SMA. Pada 1980, Johari Zain menjadi salesman perusahaan jasa pengiriman multinasional TNT. Beberapa tahun kemudian, ia dipromosikan menjadi Operation Manager TNT Indonesia. Kemudian pada 1982, Joe merintis perusahaan pengiriman bernama Worldpac dan berganti nama menjadi Pronto. Namun karena memiliki beberapa masalah, Joe menjual saham perusahaannya ke pihak Singapura. Selanjutnya, Joe bergabung dengan pemilik jasa pengiriman paket titipan kilat untuk mendirikan PT Jalur Nugraha Eka Kurir yang lebih dikenal dengan sebutan JNE. Di perusahaan jasa pengiriman ini, Johari menjadi salah satu pendiri sekaligus pemegang saham. Selain menjabat sebagai Presiden Komisaris JNE, Johari mulai berinvestasi pada bidang teknologi informasi. Pada tahun 2017, ia mendirikan perusahaan logistik berbasis aplikasi online bernama Pexel. Johari yang masih aktif memimpin 4 perusahaan baru lainnya, yakni Gorilla, Kawan, Omigayo, dan Alien. Menjadi pengusaha sukses tidak membuatnya lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memiliki cita-cita mulia, yakni mendirikan 99 masjid di 8 penjuru dunia. Kini Joe telah mendirikan lembaga filantropi bernama Johari Zain Foundation, sebuah yayasan yang hendak membangun 99 masjid. Jumlah tersebut diambil dari nama baik Allah Ta'ala atau Asmaul Husna. Yang keempat adalah Lee Kang Hyun. Pria yang akrab disapa Pak Haji ini adalah mantan Vice President Samsung Indonesia. Lee mulai bertugas di Samsung Indonesia pada 1993 dan bertanggung jawab atas banyak hal dalam kegiatan operasional, mulai ekspor-impor, ketenaga kerjaan, keuangan, sampai urusan logistik. Pada 2006, Lee dipindahkan ke kantor pusat Samsung di Korea Selatan sebagai Head of Digital Air Solution. Setelahnya, Lee didapuk sebagai Managing Director Samsung Bangladesh. Tahun 2012, Lee kembali lagi ke Indonesia sebagai Corporate Business Vice President. Setahun setelahnya, ia menjabat sebagai Corporate Business and Corporate Affairs Vice President PT Samsung Electronics Indonesia. Kemudian, setelah 28 tahun bekerja di Samsung, Lee memutuskan untuk pindah ke perusahaan otomotif Hyundai Motor Asia Pasifik. Kini, Lee menjabat sebagai Vice President sekaligus Chief Operating Officer. Kelima adalah Yusuf Hamka. Pria yang akrab disapa Baba Alun ini adalah salah satu bos perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nuspala Persada.
Meski mempunyai harta berlimpah, sosok pengusaha Yusuf Hamka sangatlah dermawan. Ia tak segan membantu sesama tanpa memandang latar belakang dan agamanya. Sifatnya yang rendah hati membuat masyarakat semakin kagum dengan pengusaha berdarah Tionghoa ini. Yusuf Hamka memiliki cita-cita mulia dengan membangun 1.000 masjid. Salah satu yang telah berhasil adalah Masjid Baba Alun yang berada di bawah kolong tol Insinyur Wiyoto Wiono. Menariknya, masjid bangunan khas Tionghoa itu menyediakan balai masyarakat yang boleh ditempati masyarakat tanpa hunian. Tidak hanya itu, Yusuf Hamka juga membuka warung nasi kuning pojok yang seporsi nasinya hanya Rp3.000 dan bisa mengambil sepuasnya. Tidak jarang, ia juga memberikan makanan secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Pada 2020, Yusuf Hamka membuka warung sembako dadakan dengan harga miring untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Dengan membayar Rp5.000, pembeli bisa membawa satu paket sembako yang terdiri dari beras, mie instan, kornet, dan teh. Satu prinsip yang dipegang teguh olehnya, jangan pernah merasa jadi miskin saat membantu orang lain.